cerita yang ajaib dan luar biasa. Dan tidak akan pernah terkalahkan. Haleluya. Dia tak
kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Kita percaya melalui firman Tuhan yang ada membuat kita, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus kita meminta, biarlah bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan boleh membimbing kita, memimpin kita, sehingga kita boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan lagu pujian yang berkata, bekerjalah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kita akan percaya dari awal. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Allah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu,
Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta James Ranto Mangabean menyapa seluruh jemaat Tuhan, GPD Anugerah, anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan video online. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan kita akan sama-sama menikmati satu kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami puji, kami muliakan, kami agungkan. Pada kesempatan hari yang indah ini, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat yang menyaksikan ibadah online. Kami rindu Engkau berfirman, menghibur kami, menguatkan kami, dan kami lebih yakin dan percaya akan kuasa Tuhan akan digenapi, janji Tuhan akan diberikan, dan kami umat-umat Tuhan menikmati segala janji firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada hamba-Mu yang masih muda, yang lemah, penuh dengan kekurangan. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan dan membukakan, menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti maksud dan tujuan di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap terus memandang kepada Tuhan, diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus di dalam setiap dan dalam segala apapun. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Minggu lalu kita berbicara mengenai tentang kesepakatan. Ya, di dalam kesepakatan ada perjanjian. Ya. Hari ini kita mau berbicara mengenai bertekun. Ya, ada hal yang indah kita akan mau lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 36. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita terima firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Puji nama Tuhan. Ya, ini satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada Rasul Paulus. Ya, dia berkata di sini, sebab kamu memerlukan ketekunan. Di dalam ejaan lain atau terjemahan lain dikatakan di sana, karena kamu membutuhkan kesabaran dan ketekunan sehingga kamu dapat melakukan sepenuhnya kehendak Tuhan, dan dengan demikian menerima, membawa dan menikmati sepenuhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, sungguh jelas ayat ini bagaimana kita dituntut atau wajib melakukan ketekunan. Terjemahan lain ada kata wajib melakukan ketekunan. Ya, ketekunan itu lebih dari rajin. Ya, di dalam bahasa Indonesia, rajin itu ya tidak sama dengan tekun. Ya, ada orang rajin tapi belum tentu dia tekun. Di dalam bahasa aslinya kata ketekunan itu dipakai kata hupomeno. Hupomeno itu ada beberapa pengertian. Arti yang pertama ada kesabaran, ketabahan, ada juga ketahanan, ketekunan. Ya, diumpamakan seperti seorang pasien yang sedang menunggu gilirannya dengan sabar. Ya, jadi itu kata tekun dipakai kata hupomeno, ya, ketekunan. Jadi kenapa Tuhan menjanjikan atau menginginkan kita supaya kita melakukan ketekunan,
kalau dalam ayat ini yang sudah kita baca tadi, supaya kita dapat memperoleh janjinya Tuhan. Untuk kita memperoleh janjinya Tuhan, kita perlu ketekunan, kita perlu kesabaran. Ada ayat yang berkata, ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi orang-orang yang bertekun itu tidak pernah sia-sia. Orang-orang yang bersabar itu tidak pernah sia-sia. Saya mau ambil contoh di dalam kitab Rut, ya, Rut pasal 1 dan Rut pasal 2. Kita tahu Rut ini siapa? Rut ini adalah menantu dari Naomi, suaminya dari Mahlon, ya. Arti Naomi itu adalah artinya Rut itu adalah persahabatan, ya. Ketika Rut kembali dari Moab bersama Naomi menuju ke Bethlehem, karena mereka sudah kehilangan suami, mereka sudah kehilangan anak, ya. Dan mereka ketika kembali mereka ke Bethlehem, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Boas. Boas ini adalah saudaranya daripada Elimelek. Apa yang terjadi di sana? Ya, ketika Rut sampai di sana, Rut memohon kepada para pegawai di sana untuk diizinkan mengambil sedikit jelai-jelai atau bekas-bekas dari pemetikan gandum saat itu. Ya. Di sini Boas pada saat itu melihat ada seorang perempuan yang begitu rajin, ya, di saat pegawai-pegawainya sedang istirahat, tetapi Rut tetap melakukan pekerjaan. Tetap Rut itu sungguh-sungguh. Rut itu bekerja dengan tekun. Ya, bukan hanya rajin tapi dia tekun. Pagi, siang, sampai petang dia terus bekerja. Kenapa? Karena Rut punya tanggung jawab. Dia ingin memenuhi kebutuhan hari-harinya. Maka Rut bekerja dengan tekun. Berbeda dengan para pegawai. Pegawai itu ketika bosnya datang, mereka beristirahat. Tapi Rut tidak. Sehingga membuat perhatian Boas terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Rut. Ya. Jadi ketekunannya ini boleh bilang luar biasa. Kalau kita gambarkan saudara dengan kehidupan hari-hari, seorang pekerja jam istirahat juga dia masih bekerja. Belum waktunya pulang juga dia masih bekerja. Tapi kebanyakan orang-orang di kantor, ya, yang saya perhatikan dan saya lihat, kalau jam kantornya jam 5 tepat, 5 kurang 10 dia sudah beres-beres, 5 kurang 5 menit dia sudah ke toilet. Jadi pas 5 kurang 2 detik dia sudah di fingerprint. Jadi waktu fingerprint selesai dia langsung keluar. Cap, 5, go. Tapi tidak dengan Rut. Nah, inilah perbedaan antara orang yang bertekun dengan orang yang rajin. Tadi orang yang rajin itu rajin absen, ya, dia rajin istirahat, dia rajin ke toilet dan lain sebagainya. Tapi Rut dia bertekun, ya. Jadi Rut itu boleh dibilang dia istirahatnya kalau sudah tepar. Kalau dia sudah tidak bisa lagi, dia pasti baru dia berhenti dalam dia bekerja. Wah, ini biasanya disenengin sama bos-bos, ya, orang-orang yang bertekun, kerjanya tekun dengan sungguh-sungguh. Saudara, ada upah yang kita dapat ketika kita bertekun, ya. Ada upah yang kita peroleh ketika kita bertekun. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 itu berbicara mengenai menabur. Perumpamaan tentang benih, tentang menabur, ya. Ada yang di pinggir jalan, ada yang ditabur di berbatu, ada yang ditabur di semak duri. Kalau kita melihat di ayat yang ke-8, pasal 8 ayat yang ke-15, kita baca di sana. Saya nggak perlu baca semuanya. Lukas pasal 8 ayat 15, yang jatuh, benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman menyimpan dalam hatinya baik-baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, jadi kalau yang benihnya ditabur di tanah yang baik itu adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman. Lukas 8 ayat yang ke-8 menceritakan bagaimana orang yang bertekun itu mendapatkan hasil berapa? 100 kali ganda.
100 itu angka nilai tertinggi. Ya, di dalam aritmatika atau nilai dapat 100. Jadi orang yang bertekun itu dapat nilainya 100. Luar biasa. Jadi hari-hari ini Tuhan inginkan kita itu bertekun di saat apapun yang terjadi, kita bisa bertekun. Ya. Saya renungkan bagaimana ketekunan itu dapat terbentuk. Saya buat ada 3 poin, secara cepat saya akan menjelaskan bagaimana ketekunan itu dapat terbentuk sekarang. Ya, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Roma 5 ayat yang ke-3. Jadi, ya, di dalam kita mengalami persoalan, ya, mengalami penderitaan, tekanan, tantangan, itu Tuhan izinkan agar kita dapat membentuk ketekunan di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita dapat terbentuk ketekunan itu saat kita mengalami kesengsaraan, saat kita mengalami penderitaan. Ternyata ketekunan itu mulai timbul, mulai terbentuk. Ya. Makanya anak-anak Tuhan, ketika engkau mengalami penderitaan, firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau dalam mengalami penderitaan. Kenapa? Karena dalam saat engkau mengalami penderitaan, Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk diri kita untuk bisa bertekun. Haleluya, puji Tuhan. Kita berbahagia. Ya, itu yang pertama. Terbentuknya ketekunan saat kita mengalami kesengsaraan atau penderitaan. Yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-3. Ya, di sana juga di Yakobus mengatakan, sebab kamu tahu, Yakobus 1 ayat yang ke-3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya, menghasilkan ketekunan. Jadi kalau Tuhan kadang-kadang izinkan kita mengalami pencobaan untuk menguji iman kita, seakan-akan ini berat Tuhan, itu maksud Tuhan supaya kita mendapatkan ketekunan. Ketekunan itu muncul di dalam diri kita. Haleluya. Jadi jangan takut saudara saat mengalami pencobaan, saat imanmu diuji, karena di situ pembentukan ketekunan akan terjadi. Yang ketiga, saya renungkan ketekunan itu bisa dilatih ternyata. Ketekunan itu bisa dilakukan latihan seperti kita berolahraga. Saya ambil satu ayat kisah tentang istri Ayub. Ya, waktu istri Ayub memaksakan Ayub agar Ayub tidak lagi bertekun kepada Tuhan, ya, suruh mengutuki Tuhannya, tetapi Ayub punya pendirian. Dia masih tetap bertekun kepada Tuhan. Dia berkata, hai perempuan gila, masa kamu senang yang baik saja, yang susah kamu tidak mau. Dengan kata lain, Ayub melatih dirinya, dia tetap soleh, dia tetap bertekun kepada Tuhan. Dia tidak goncang, dia tidak berubah ketekunannya kepada Tuhan. Iman percayanya kepada Tuhan. Ujian membentuk ketekunan. Pencobaan, masalah yang kau hadapi membentuk ketekunan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Lalu kita kembali lagi dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Jadi kita tahu sekarang apa itu ketekunan, apa itu rajin. Ya, orang rajin belum tentu tekun. Orang bisa rajin ke gereja, tapi dia belum tentu bertekun ke gereja. Karena waktu hujan datang, masalah datang, dia bisa saja nggak rajin lagi. Dia berubah. Tapi orang yang bertekun dalam setiap apapun, suasana apapun, dia tetap rajin, tetap dia berdoa, tetap dia beribadah. Yang kedua, kita akan melihat, ya, bagaimana Ibrani pasal 10 ayat 36 ini. Ya, kita kembali lagi. Sebab kamu memerlukan ketekunan agar supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, supaya kita melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Ya, kita mau lihat apa itu kehendak Allah.
Ya, di kehendak Allah itu adalah kita mau sepakat. Ya, kita mau setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Kita setuju dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau berikan buat kita, kita setuju. Kita salaman, agree. Ya, saya mau, saya setuju dengan Tuhan. Ya, kita mau lihat ayat-ayatnya yang boleh menguatkan kita di dalam Injil Markus. Tuhan Yesus berkata, Injil Markus pasal 3 ayat 35, gampang sekali. Markus 5 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah apa? Ibuku. Ya. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia katakan dia adalah saudaranya Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita itu melakukan firman Tuhan. Kita itu sepakat dengan Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Matius 7:21. Ya, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, tapi yang Tuhan katakan adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, dia dapat kunci kerajaan surga. Karena apa? Karena dia sudah bersepakat dengan Tuhan. Dia sudah agree dengan apa yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya mau kasih ilustrasi. Ya, saya seumpamanya kita ini mau makan. Ya, di depan kita ini ada nasi goreng, ya, ada nasi goreng di depan kita. Tapi perut kita rasa lapar, ya. Tapi untuk memenuhi memenuhi perut kita yang keroncongan, yang kriuk-kriuk itu nggak mungkin hanya kita menghirup, wah aroma nasi goreng, terus kita kenyang, enggak. Tapi supaya kita mengisi perut kita itu, ya, yang bau misalnya ikan asin atau nasi goreng pete gitu ya, kita bisa makan. Baru perut kita kenyang. Ya. Jadi diumpamakan itu kalau sesudah kita makan kita kenyang, sesudah kita melakukan firman Tuhan, maka kita mendapatkan berkat janji Tuhan. Ya. Jadi ketekunan untuk melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita sepakat dengan Tuhan, kita agree dengan Tuhan, maka kita boleh mendapatkan kunci kerajaan surga, berkat-berkat Tuhan. Kita menjadi sahabatnya Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu ayat yang dikatakan, saya lupa, 1 Tesalonika kalau tidak salah dikatakan, orang yang melakukan kehendak Tuhan itu salah satunya adalah mengucap syukur. Ayatnya itu 1 Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal kalau tidak salah saya ya. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu salah satu kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah, kita mengucap syukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Saat ini mungkin belum dapat THR-nya masih jauh, yang ada teh botol sosro, tetap kita mengucap syukur, tetap kita berterima kasih, karena itu melakukan kehendak Tuhan. Ya, apalagi kehendak Tuhan, memberi perpuluhan juga melakukan kehendak Tuhan. Ya, rendah hati melakukan kehendak Tuhan. Sifat mengalah juga melakukan kehendak Tuhan. Tunduk kepada suami juga melakukan kehendak Tuhan. Mengasihi istri, sayang anak, ya, bukan hanya beli mainan sayang anak, gitu ya. Hormat kepada orang tua, itu juga melakukan kehendak Tuhan. Banyak kehendak Tuhan yang kita bisa buat, ya. Jadi ketika kita bertekun melakukan kehendak Tuhan, maka kita beroleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita.
Ya, jadi kita sudah belajar tentang bertekun, berbeda dengan rajin, ya, melakukan kehendak Tuhan. Kita bertekun dalam melakukan kehendak Tuhan, bertekun Anda di dalam doa, bertekun di dalam mengucap syukur. Ada mujizat Allah, ada perkara heran yang akan terjadi, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Bagian yang terakhir, ya, dikatakan di sana, kita kembali lagi di dalam kitab Ibrani ayat nas kita pasal 10 ayat 36, ya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Dalam versi New King James dikatakan you may receive. Kamu akan mendapatkan apa yang akan dijanjikannya. Ya, terjemahan lain dikatakan demikian kamu akan menerima, membawa dan menikmati sepenuhnya janji Tuhan. Kita tidak hanya baca saja tentang janji Tuhan. Kita tidak hanya kita melihat saja, tapi kita menikmati. Pujian kata, ku ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin menikmati Yesus. Ya, boleh saya umpamakan ketika kita bertekun melakukan firman Tuhan, Tuhan kasih tiket buat kita. Janji Tuhan. Apakah janji Tuhan bisa langsung hari itu? Bisa hari ini? Bisa besok? Bisa lusa? Tapi kita sudah pegang tiketnya. Kita sudah pegang janjinya. Supaya apa? Ketika nanti pada waktunya kita tukarkan tiket itu menjadi berkat yang kita mengalir dalam kehidupan kita. Saudara tahu ya, kalau sudah dapat voucher itu dari Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan kasih voucher, Tuhan kasih tiket, Tuhan kasih cek buat kita. Pada waktu tanggalnya jatuh tempo, cek itu akan cair menjadi uang. Tiket itu bisa kita tukarkan dan bisa kita gunakan, asalkan kita mau tetap bertekun. Jadi Tuhan nilai ketekunan kita. Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Ya, banyak yang dapat kita bisa terima, yang bisa kita nikmati, asalkan kita mau bertekun melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima janji firman Tuhan itu? Nah, kita mau lihat. Ya, kita mau lihat sekarang. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6, ya, puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-6, saudara boleh baca nanti di rumah mulai ayat yang ke-9, 10, ya, 11, 12. Tapi saya baca di ayat yang 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lambat. Kadang-kadang kita karena capek nunggu, ya, jadi kita lambat, jadi loyo, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh, garis bawahi, iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Haleluya. Kita terima janji Tuhan itu dengan iman. Cukup dengan iman kepada Tuhan, ya. Bukan dengan keringat kita, bukan dengan kehebatan kita, ya. Tetapi dengan iman. Kita percaya kepada Tuhan, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu. Ketekunan kita tidak pernah disia-sia. Kita memberi perpuluhan tidak pernah sia-sia. Kita memberi kepada orang lain tidak pernah sia-sia. Kita melakukan firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan ukur, Tuhan nilai setiap pemberian saudara. Tuhan hitung sebagai tiket yang kita bisa peroleh di dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum bisa melihat sekarang apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan, ya, seperti Nabi Elia pada 1 Raja-Raja 18. Dia belum bisa melihat ada titik awan akan datangnya hujan pada Raja Ahab yang berkata pada masa kekeringan itu. Tetapi Nabi Elia dia terus berdoa. 7 kali dia berdoa terus kepada Tuhan. Apa yang terjadi?
Ya, ujangnya ketika melihat ada titik awan. Awan itu gumpalan menjadi gumpalan besar, menjadi hujan yang luar biasa. Dengan iman pun kita sama. Dengan keyakinan, dengan tekun melakukan firman Tuhan. Sekecil apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada kata sia-sia. Tuhan akan kasih nilai 100 buat saudara. Tuhan akan kasih nilai berkat buat saudara yang berkelimpahan seturut akan janji firman Tuhan. Menjadi perenungan rema kita di saat pagi hari ini yang diberkati Tuhan. Apakah kita sudah bertekun? Apakah kita ketekunan ini sudah menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita? Apakah kita sudah konsisten dalam melakukan ketekunan, melakukan firman Tuhan? Apa yang membatal? Apa yang menjadi kesulitan kita? Bahwa kita berat untuk melakukan. Memberi itu berat sekali, susah sekali. Tetapi ingat, Tuhan akan menilai setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan menilai setiap apa yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Saatnya kita bertindak. Saat ini kita melakukan. Ishak menabur saat masa kelaparan yang terjadi. Ishak semakin kaya dan diberkati Tuhan dan semakin kaya karena dia berani melakukan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan menantang kehidupan kita. Itu kita mau bertekun melakukan firman Tuhan. Ada janji firman Tuhan yang akan peroleh. Ada tiket, ada voucher, ada cek yang Tuhan akan berikan. Satu kali waktu voucher itu akan menuai dengan berkat-berkat yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjangkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kiranya ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, Dia tidak pernah salah. Dia akan memberkati kehidupan kita. Apapun yang terjadi saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Bertekunlah kau melakukan firman Tuhan. Tuhan akan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akhiri pembelajaran itu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur, hamba mengucap syukur buat firman Tuhan yang menjadi rema saat ini Tuhan. Kami mau bertekun melakukan firman Tuhan untuk kami menerima janji firman Tuhan. Kami merefleksikan diri kami yang selama ini kami mungkin kurang bertekun, kurang konsisten melakukan firman Tuhan. Bahkan kami lambat dan ragu-ragu. Di hari ini Tuhan menegur kami, menghibur kami dan menguatkan kami, membangkitkan iman percaya kami untuk kami bertekun saat kami mengalami goncangan, saat kami mengalami masalah cobaan. Kami tahu Tuhan, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Semuanya itu membuat kami melatih ketekunan kami, membuat kami boleh timbul seperti emas. Kami tetap bertahan, kami punya daya tahan yang luar biasa ketika kami melakukan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang selama ini kami mungkin meremehkan firman-Mu. Biarlah sidang jemaat, semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan video online ibadah hari ini, kami mau merasakan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan impartasi kuasanya. Tuhan akan mengaliri berkatnya, mengaliri firman-Nya, supaya engkau menerima pemulihan dan janji Tuhan. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau pencipta langit dan bumi. Engkau yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kau akan menjadikan kami sahabat-sahabatnya Tuhan, karena kami bertekun melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online sudah selesai. Saya akan sampaikan tentang pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu depan kita masih seperti ini, ibadah online. Saudara bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, ya, di rumah, berpakaian, ya, rapi, seperti kita ke gereja setiap minggu, ya, supaya kita belajar bertekun melakukan firman Tuhan. Yang kedua, saya juga berterima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah
memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, baik memberi perpuluhan, persembahan, ya, korban tantangan anak-anak Tuhan. Ya, terima kasih yang sudah transfer ke nomor rekening yang tersedia di layar atau yang tersedia di dalam YouTube, ya, saudara bisa melihat. Yang terakhir juga mau saya sampaikan, tetaplah tinggal di rumah, jaga kesehatan, ya, terus berpergian tetap menggunakan masker, ya, cuci tangan, ya, makan makanan yang sehat, jangan makanan sembarangan, dan kita percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Ya, Tuhan mengadakan, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Dia adalah Yehova Jireh. Dia mengadakan apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Dengan iman bertekunlah engkau melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan berupa tiket itu akan kau peroleh. Ya, puji nama Tuhan. Saya rasa tidak ada lagi pengumuman. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah mendukung jalannya ibadah online, mengerja semua anak-anak yang diberkati, yang sudah memberkati dan ibadah dengan jalan baik, tetangga sekitarnya juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah online pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Mari saya undang kita menundukkan kepala, kita berdiri, kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan, baik perpuluhan, korban tantangan, korban apapun yang mereka kerjakan untuk Tuhan, Tuhan akan balas seturut akan janji firman Tuhan. Berkati perniagaan mereka, berkati profesi mereka, baik itu sebagai ojek online, baik itu sebagai driver, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa-mahasiswi, berdagang, berniaga. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan membukakan jalan, hal-hal yang baru, cara-cara yang baru yang Allah akan kerjakan. Engkau Yehova Jireh yang mengadakan yang dari tidak ada menjadi ada. Allahku akan memenuhi kami menurut kekayaan kemuliaan. Berkati juga pemerintahan kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden kami. Engkau berkati jajaran menteri sampai pemerintahan tingkat RW dan RT yang mensukseskan dalam hal pencegahan COVID ini. Berkati mereka dengan kesehatan. Berkati juga para dokter-dokter, suster, perawat, juga anak-anak Tuhan yang sedang mengalami ODP, orang dalam pengawasan, juga orang yang dalam penyakit COVID. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah kami akan memberikan kesembuhan. Bilur-bilur Yesus memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Verde, berkati pelayanan kami di tempat ini. Biarlah nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan saja dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara dan mengikat saudara dengan tali kasih Tuhan. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya.